Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Samsudin, NIM 22086. Di sini saya akan menjelaskan praktikum modul yang keempat, yakni menampilkan tabel MAC address switch. Nah, di sini kebutuhan perangkat yakni adalah 2 switch Cisco 2960, lalu 2 PC, lalu kabel konsol dan kabel Ethernet. Nah, kita masukkan switch yang 2960. Switch 2960. Kita di sini butuh 2, jadi kita taruh 1, lalu tambah lagi 2. Nah, seperti ini. Lalu ada 2 PC, jadi kita masukkan PC 1, lalu ini PC yang kedua. Nah, agar mempermudah untuk mengenali, kita ubah nama sesuai gambar yang ada di sini. Yang pertama adalah PC A, yang ini PC B, lalu yang ini S1, dan yang ini S2. Nah, seperti ini. Ini kan kebutuhan perangkat juga ada kabel konsol dan kabel Ethernet. Kita masuk ke bagian kabel. Kita pilih yang ini, kabel chopper strike through. Nah, kita masukkan dari PC A. Kita cek di sini. PC A ini ada di fast Ethernet 0. Kita pilih fast Ethernet 0, sambungkan ke switch yang pertama. Switch yang pertama kita masukkan, ini kan F06, jadi kita pilih yang fast Ethernet 06. Nah, seperti ini. Lalu dari PCB juga sama, kita masukkan kabel chopper strike through PCB, kita pilih fast Ethernet 0, lalu sambungkan ke switch yang kedua. Switch yang kedua ini F018, jadi sini kita pilih fast Ethernet 0 atau 18. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan kabel yang selanjutnya, yakni chopper crossover. Nah, ini masukkan dari switch yang pertama. Kita lihat di sini switch yang pertama F01. Jadi kita pilih 01. Lalu ininya juga 01. Jadi kita sambungkan sininya fast Ethernet 01. Nah, seperti ini. Lalu di kebutuhan perangkat lagi ada low switch interface fast Ethernet pada switch bersifat S1 jika Cisco model lain. Nah, di sini kita harus menyambungkan dengan kabel yang berwarna biru ini. Nah, kita klik PCA, kita pilih yang RS232, lalu sambungkan ke switch 1, kita pilih konsol. Begitu pula yang PCB, kita klik, pilih RS232, sambungkan ke switch yang kedua, kita pilih konsol. Nah, di sini ada konfigurasikan nama perangkat seperti ditunjuk dalam topologi. Nah, ini sudah tak kasih nama.
Lalu konfigurasikan IP address sebagai tercantum dalam tabel pengalamatan. Kita pilih PCA, kita klik, lalu kita masuk ke desktop, lalu masukkan IP configuration, lalu pada bagian IPv4 address kita masukkan sesuai yang ada di sini. Untuk PCA ini yakni 192.168.1.1. Nah, seperti ini kita masukkan di dalam IPv4 address 192.168.1.1. Kita klik enter. Nah, akan terisi subnet mask dengan sendirinya. Setelah itu kita close aja, kita exit. Lalu untuk yang PCB kita lakukan hal yang sama. Kita klik, masuk ke desktop, lalu masuk ke IP configuration, lalu masukkan IPv4 addressnya sesuai dengan yang ada di perintah. Untuk PCB ini 192.168.1.2. Nah, kita ketikkan 192.168.1.2. Kita enterkan, otomatis subnet masknya akan terisi dengan sendirinya. Lalu kita close. Kita pilih bagian terminal. Nah, di sini klik saja OK. Nah, akan masuk ke terminal seperti ini. Kita enter. Kita enablekan dengan mengetikkan enable. Nah, setelah itu configure terminal, enter. Lalu setelah itu kita masukkan hostname. Hostname-nya yakni yang pertama itu S1. Nah, setelah itu interface VLAN 1. Nah, setelah itu kita masukkan IP address. IP address-nya itu yang IP address-nya untuk yang ini kan S1 VLAN 1 dan IP address-nya ini 192.168.1.11. Jadi kita ketikkan 192.168.1.11 lalu space 255.255.255.0. Nah, seperti ini. Kita enterkan. Jika sudah, kita ketikkan no shutdown. Jika sudah, kita ketikkan exit. Nah, begitu pula untuk konfigurasi S2-nya, kita klikkan PCB. Lalu masuk ke bagian terminal, lalu klik saja OK. Di sini kita enter, lalu enablekan juga. Nah, setelah itu configure terminal. Setelah itu juga kita masukkan hostname-nya. Hostname-nya yakni S2. Setelah itu di sini kan interface-nya VLAN 1, jadi kita ketikkan juga interface VLAN 1. Nah, lalu untuk IP address-nya kita lihat di bagian sini. Untuk yang kedua itu IP address-nya 192.168.1.12. Jadi kita ketikkan 192.168.1.12,
lalu space 255.255.255.0 lalu enter. Nah, setelah itu kita ketikkan no shutdown. Setelah itu kita exit saja. Nah, lalu yang ketiga, berikan Cisco sebagai password konsol dan VTY. Jadi di sini kita ketikkan enable, langsung ke configure terminal. Kita langsung masuk saja ke line console 0. Nah, setelah itu kita masukkan passwordnya Cisco, kita enterkan, lalu kita login. Setelah itu kita exit saja, lalu kita ketikkan line VTY 015. Nah, setelah itu kita masukkan lagi passwordnya Cisco. Setelah itu kita ketikkan exit, enter. Nah, lalu lakukan cara yang sama pada PCA juga. Jadi kita klik PCA. Di sini kita tuliskan line console 0. Nah, lalu passwordnya Cisco. Lalu untuk selanjutnya kita login. Nah, jika berhasil kita coba exit dulu. Nah, setelah itu kita ketikkan line VTY 015. Nah, berhasil. Lalu masukkan lagi password Cisco, enter. Lalu kita exit saja. Nah, kita masuk ke yang 4. Berikan kelas sebagai password privilege access. Jadi pada PCA yang barusan kita ketikkan berikan kelas sebagai password enable secret class. Lalu di sini kita Ctrl Z. Nah, jika sudah, pada PCB juga lakukan hal yang sama. Enable secret class. Lalu kita Ctrl Z. Nah, selesai. Masuk ke latihan 2, memeriksa tabel MAC address switch. Suatu switch mempelajari MAC address dan membangun tabel MAC address manakala perangkat jaringan menginisiasi komunikasi pada jaringan. Masuk ke langkah 1, rekam MAC address perangkat jaringan. Buka suatu command prompt pada PCA dan PCB dan ketikkan ipconfig all. Nah, jadi kita masuk ke command prompt pada PCA dan PCB untuk mengetikkan ipconfig all. Untuk menjawab pertanyaan yang ada di sini. Pertanyaannya kan kita tuliskan alamat fisik dari adapter Ethernet.
kita diminta untuk menuliskan MAC address PC A dan MAC address PC B. Jadi kita klik PC A, kita tekan dulu, kita pilih command prompt. Nah, di sini kita ketikkan IP config all. Nah, di sini sudah masuk. Pertanyaannya kan, tuliskan alamat fisik dari adapter Ethernet MAC address PCA. Nah, untuk MAC address PCA sendiri, ini ada di bagian sini. Physical address, ini 00E0F9387171 CD. Nah, ini adalah MAC address dari PCA. Kita simpan dulu. Nah, lalu yang kedua, untuk yang MAC address PCB. Jadi kita klik PCB, kita add dulu. Nah, di sini kita pilih command prompt, lalu ketikkan hal yang sama, IP config all. Nah, di sini pertanyaannya, tuliskan alamat fisik dari adapter Ethernet MAC address PCB. Untuk MAC address PCB-nya yakni physical address 0001647C CA31. Nah, ini adalah MAC address PCB. Kita screenshot dulu untuk menyimpan jawabannya. Nah, CB0001. Yang nomor 2, masuk ke konsol dari switch S1 dan S2, ketikkan perintah show interface F0 atau 1 pada masing-masing switch. Kita klik PCA, kita add dulu, kita pilih bagian terminal, lalu OK. Setelah itu kita ketikkan ini show interface F0 atau 1. Show interface F0 atau 1. Nah, di sini muncul. Lalu untuk pertanyaannya, pada baris kedua dari output perintah, apa hardware address-nya atau bernard in address BIA? MAC address S1 fast Ethernet 01. Nah, untuk ini yang MAC address S1 fast Ethernet 01 adalah hardware island address is 00D0D3LA dan BIA-nya adalah ini. Nah, ini untuk MAC address S1 fast Ethernet 01. Kita screenshot dulu untuk menyimpan jawabannya. PCA 00D0. Nah. Lalu untuk yang PCB kita lakukan hal yang sama. PCB kita add-kan dulu, lalu masuk ke bagian terminal, lalu OK. Nah, di sini kita ketikkan hal yang sama. Show interface F0 atau 1. Masuk pertanyaan kedua. MAC address S2 fast Ethernet 01. Nah, kita diminta untuk menampilkan apa hardware address-nya atau bernard in address BIA dari MAC address S2 fast Ethernet 01. Nah, ini bagian sini hardware island address is 00062ACC dan BIA-nya 0062ACC A001. Nah, kita simpan jawabannya. 0006 PCB.
Lalu masuk ke langkah 2. Tampilkan tabel MAC address switch. Masuklah ke konsol dari switch S1 dan tampilkan tabel MAC address-nya sebelum dan sesudah menjalankan uji komunikasi jaringan dengan PIN. Yang pertama, bangunlah suatu koneksi konsol ke S2 dan masukkan ke modus privilege exec. Yang kedua, dalam modus privilege exec, ketikkan perintah show MAC address table dan tekan enter. Kita masuk ke PCB. Di sini kita enterkan. Nah, jika sudah, kita ketikkan ini show MAC address table. Show MAC address table. Meskipun di sana belum ada komunikasi jaringan yang dimulai lintas jaringan, yaitu tidak menggunakan PIN, sangat mungkin switch telah mempelajari MAC address dari koneksinya ke PC dan ke switch lain. Lalu di sini ada pertanyaan. Adakah di sana suatu MAC address yang terekam di dalam tabel MAC address? Tuliskan. Nah, ada. Di sini yang terekam adalah MAC address 00D0.D3LA dan seterusnya dengan tipe dinamik dan portnya FA01. Kita simpan jawaban dengan men-screenshotnya terlebih dahulu. Nah. Lalu MAC address apa yang direkam dalam tabel itu, ke port switch mana dipetakan, dan ke perangkat mana abaikan MAC address yang dipetakan ke CPU. Nah, untuk ini ya dari VLAN 1, MAC address-nya 00D0 dan seterusnya, type-nya dinamik, portnya FA01 sama. Karena datanya hanya muncul satu ini doang. Lalu untuk yang ketiga, jika Anda sebelumnya tidak merekam MAC address dari perangkat jaringan dalam langkah 1, bagaimana Anda dapat memberitahukan perangkat mana yang memiliki MAC address menggunakan hanya output dari perintah show MAC address table? Dapatkan ini bekerja dalam semua skenario. Kita dapat mengetahui perangkat yang memiliki MAC address melalui perintah show MAC address table tadi kan, pada perangkat jaringan. Namun informasi itu terbatas pada MAC address dan port koneksi dan mungkin tidak akurat jika data sudah usang atau dalam jaringan kompleks. Nah, untuk hasil yang lebih akurat disarankannya itu menggunakan perangkat lunak manajemen jaringan atau alat pemantauan khusus. Seperti itu. Lalu masuk ke langkah 3. Bersihkan tabel MAC address di S2 dan tampilkan tabel MAC address lagi. Dalam modus privilege exec, ketikkan perintah clear MAC address table dynamic dan tekan enter. Nah, kita ketikkan clear MAC address table dynamic ini. Clear MAC address table dynamic. Dengan cepat ketikkan perintah show MAC address table lagi. Kita ketikkan show MAC address table. Nah, masuk pertanyaan. Apakah tabel MAC address mempunyai address untuk VLAN 1? Adakah MAC address lain tercantum di sana? Untuk VLAN 1 ada. Ini adalah VLAN 1-nya. Dan untuk adakah MAC address lain tercantum di sana? Tidak ada, karena MAC address-nya hanya muncul yang bagian ini 00D0D3LA 9D01, hanya itu doang.
Lalu tunggu 10 detik, ketik perintah show MAC address table dan tekan enter. Adakah alamat baru dalam tabel MAC address? Ya, mungkin ini sudah lebih dari 10 detik ya. Jadi kita langsung ketikkan saja show MAC address table. Nah, untuk pertanyaan yang sebelumnya, adakah alamat baru dalam table MAC address? Tidak ada. Di sini yang muncul hanya satu seperti yang sebelumnya. Kita coba ketikkan lagi apakah ada. Nah, tetap tidak ada ya. Hanya muncul satu ini. Lalu masuk ke yang langkah 4. Dari PCB, ping perangkat pada jaringan dan amati tabel MAC address dari switch. Dari PCB, bukalah command prompt dan ketikkan ARPA. Nah, di PCB kita masuk ke command prompt. Di sini kita ketikkan ARPA. Pertanyaan, tidak termasuk alamat multicast dan broadcast. Berapa banyak pasangan alamat IP ke MAC perangkat yang telah dipelajari oleh ARP? Nah, di sini tidak ada pasangan alamat IP ke MAC perangkat yang telah dipelajari karena di sini hanya muncul no ARP entry spawn, berarti tidak ada sama sekali. Lalu dari komen PCB lakukan ping ke PCA, S1 dan S2. Kita masuk ke command prompt. Kita coba ping yang PCA dulu, yakni 192.168.1.1, 192.168.1.1. Nah, di sini ping berhasil. Lalu kita coba yang S2 192.168.1.12. Kita ketikkan ping 192.168.1.12. Nah, di sini ada loss 1. Titik 1.12. Nah, di sini lossnya 0 berarti telah berhasil. Lalu kita pingkan yang S1 yakni 192.168.1.11. Kita ketikkan ping 192.168.1.11. Di sini request timeout, lossnya 1, berarti kita coba lagi apakah ini gagal atau tidak. Ping 192.168.1.11. Nah, jika seperti ini tidak ada tulisan request timeout dan lossnya 0, berarti ini telah berhasil. Pertanyaan, apakah semua perangkat memberikan balasan sukses? Jika tidak, periksa pengkabelan dari konfigurasi IP Anda. Nah, untuk saya sendiri saat mengeping barusan semuanya sukses ya. Meskipun awalnya request timeout, tapi setelah dicoba lagi ia menjadi sukses. Jadi sukses semuanya. Lalu nomor 3, dari koneksi konsol ke S2 masukkan perintah show MAC address table. Kita pilih terminal. Oke. Di sini kita ketikkan
show MAC address table. Nah, di sini telah muncul ada 4 ya, yang sebelumnya hanya 1. Pertanyaan: apakah Swift telah menambahkan MAC address baru ke dalam tabel MAC address-nya? Jika demikian, alamat dan perangkat mana? Nah, di sini Swift telah menambahkan MAC address baru ke dalam tabel MAC address, yakni alamat-alamat yang ada di sini, yakni seperti yang ini kan FA018, ini untuk yang switch yang kedua, lalu ada FA01, ini switch ke-1, dan seterusnya. Jadi ini kan tadi kita memasukkan 4 perangkat, di sini juga ada 4 perangkat, jadi semuanya berhasil. Kita simpan dulu untuk jawabannya nanti di sini, karena ini saya tidak bisa mengedit langsung, jadi saya screenshot dulu. Lalu masuk ke 4. Dari PCB, bukalah command prompt dan ketik lagi perintah ARPA. Dari PCB, kita buka command prompt dan ketikkan lagi ARPA. Nah, lalu ada pertanyaan, apakah cache ARP pada PCB mempunyai entry tambahan untuk semua perangkat jaringan yang telah dikirimkan ping? Iya, sudah bertambah. Di sini sudah bertambah ya. Tadinya kan hanya 1, sekarang jadi 3. Karena kita kan tadi telah mengeping 3 kali, yang 1.1, 1.11 dan 1.12 dan 12. Nah, di sini telah bertambah. Lalu pada jaringan Ethernet, data disampaikan ke perangkat melalui MAC address-nya. Agar ini terwujud, switch dari PC secara dinamis membangun cache ARP, cache dan tabel MAC address dengan hanya sedikit komputer di dalam jaringan, maka proses ini terlihat sangat mudah. Apa kemungkinan tantangan yang dihadapi pada jaringan lebih besar? Nah, untuk kemungkinan tantangan sendiri pada jaringan Ethernet yang lebih besar, tantangan utamanya meliputi kompleksitas manajemen cache ARP dan tabel MAC-nya, lalu risiko serangan ARP, lalu juga peningkatan lalu lintas broadcast dan kesulitan dalam pemeliharaan dan pembaruan topologi. Nah, dibutuhkan kebijakan keamanan yang ketat, pemantauan lalu lintas yang efisien, serta penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak manajemen jaringan canggih untuk mengatasi masalah ini. Nah, ternyata sudah habis. Jadi cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.